Halo, saya Alicia Sivanusara dengan NIM 2023081015. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbandingan antara dua platform e-commerce yaitu JD.com dan Lazada. Fokus pembahasan di sini ada pada tiga aspek utama, yaitu keamanan, etika bisnis digital, dan user experience. Alasan saya memilih dua platform ini karena keduanya sama-sama bergerak di bidang e-commerce, tapi memiliki karakter yang berbeda. JD.com lebih dikenal dengan kontrol kualitas dan logistik yang kuat, sedangkan Lazada lebih dikenal dengan marketplace terbuka, variasi produk, dan pengalaman pengguna yang lebih interaktif. Nah, dari perbandingan ini nanti saya juga akan mengembangkan ide bisnis e-commerce baru yang mengambil keunggulan dari keduanya. Baik, latar belakang dari topik ini adalah perkembangan e-commerce yang semakin pesat. Saat ini masyarakat sudah terbiasa membeli berbagai kebutuhan secara online. Namun di balik kemudahan tersebut masih ada beberapa masalah yang sering muncul, terutama terkait kepercayaan pengguna. Misalnya ada risiko barang palsu, review yang tidak jujur, promosi yang berlebihan, sampai kekhawatiran tentang keamanan data pengguna. Karena itu, platform e-commerce tidak cukup hanya menawarkan banyak produk, tetapi juga harus mampu memberi rasa aman dan nyaman kepada pengguna. Nah, dalam konteks ini, JD.com dan Lazada menarik untuk dibandingkan. JD.com unggul dalam keamanan dan kontrol kualitas, sedangkan Lazada unggul dalam variasi produk dan pengalaman pengguna. Dari perbandingan ini, kita bisa melihat celah atau gap yang kemudian bisa dijadikan dasar untuk merancang model e-commerce baru. Nah, untuk metode penelitian ini sendiri, prosesnya dilakukan secara bertahap. Pertama, yaitu saya menentukan objek yang akan dibandingkan, yaitu JD.com dan Lazada. Setelah itu, saya mengidentifikasikan fitur-fitur utama dari kedua platform tersebut. Kemudian, fitur tersebut dianalisis berdasarkan tiga aspek utama, yaitu keamanan, etika bisnis digital, dan user experience. Setelah hasil evaluasi diperoleh, saya melakukan analisis gap untuk melihat keunggulan dan kelemahan masing-masing platform. Nah, tahap terakhir adalah merancang ide bisnis baru berdasarkan hasil analisis tersebut. Jadi, ide bisnis yang dibuat bukan muncul secara random, secara acak gitu, tetapi berdasarkan perbandingan dan evaluasi dari dua platform e-commerce yang sudah ada. Nah, pada bagian profil singkat, JD.com adalah platform e-commerce asal Tiongkok. JD.com dikenal dengan model bisnis yang lebih terkontrol, terutama karena mereka memiliki sistem inventory base dan logistik yang kuat. Artinya, JD.com ini punya kendali lebih besar terhadap kualitas barang, proses pengiriman, dan pengalaman belanja konsumen. Sementara itu, Lazada adalah platform e-commerce yang berkembang di Asia Tenggara nih. Jadi Lazada ini menggunakan model marketplace terbuka sehingga banyaklah seller yang bisa bergabung dan menjual produknya di dalam platform ini. Nah, keunggulan dari model ini adalah variasi produk yang lebih banyak dan akses pasar yang lebih luas. Jadi secara simpelnya, secara sederhana, JD.com lebih kuat di sisi kontrol dan keamanan, sedangkan Lazada lebih kuat di sisi fleksibilitas pasar dan pilihan produk. Selanjutnya pada slide ini fokus analisisnya adalah di keunggulan JD.com, terutama pada aspek keamanan dan etika bisnis digitalnya nih. Dari sisi keamanan, JD.com memiliki sistem verifikasi penjual yang lebih ketat. Nah, hal ini membantu mengurangi resiko seller yang tidak terpercaya. Selain itu, JD.com juga lebih kuat dalam mengontrol resiko barang palsu. Karena sistemnya ini tuh lebih terpusat dan rantai pasoknya lebih terkontrol. Produk yang masuk ke platform lebih mudah diawasi. Ini berbeda dengan marketplace yang terlalu terbuka karena semakin banyaknya penjual, semakin banyaknya seller, semakin sulit juga untuk mengontrol kualitasnya. Dari sisi refund system, JD.com juga lebih unggul karena prosesnya lebih terstruktur. Dalam etika bisnis digital, JD.com juga lebih kuat dalam menjaga transparansi produk dan moderasi ulasan. Jadi reviewan palsu atau manipulasi rating bisa ditekan lebih baik karena sistem pengawasannya lebih agresif. Jadi di sini kesimpulannya JD.com ini unggul karena mampu membangun kepercayaan melalui kontrol kualitas,
keamanan transaksi, dan pengawasan produk yang lebih ketat. Berbeda dengan JD.com, Lazada memiliki keunggulan utama pada aspek user experience dan skalabilitas pasar. Lazada memiliki variasi produk yang sangat luas karena sistem marketplace-nya terbuka untuk banyak seller. Hal ini membuat konsumen punya lebih banyak pilihan ketika berbelanja. Selain itu, Lazada juga kuat dalam engagement pengguna, misalnya melalui fitur promosi, voucher, campaign, gamifikasi, dan tampilan aplikasi yang mendorong pengguna untuk lebih lama berada di platform. Dari sisi UMKM, Lazada juga lebih menarik karena hambatan masuknya lebih rendah. Jadi seller-seller kecil nih, penjual-penjual yang baru-baru merintis bisa lebih mudah bergabung dan mulai menjual produknya. Namun di sini kelemahannya adalah sistem yang terlalu terbuka dapat menimbulkan resiko. Misalnya kualitas produk yang tidak selalu sama, lalu juga review palsu, lebih sulit dikendalikan, dan terlalu banyak promosi kadang membuat pengguna ini terdistraksi dan terganggu gitu. Jadi Lazada unggul dalam fleksibilitas dan pengalaman pengguna, tetapi masih memiliki tantangan dalam kontrol kualitas dan keamanan. Jadi dari hasil evaluasi keseluruhannya terlihat nih bahwa JD.com mendapatkan nilai lebih tinggi pada aspek keamanan, yaitu di angka 9 dari 10, sedangkan Lazada mendapatkan 7,5 dari 10. Ini menunjukkan bahwa JD.com lebih kuat dalam menjaga keamanan transaksi dan kualitas produknya. Nah, pada aspek etika, JD.com juga lebih unggul nih dengan nilai di angka 8,5 dari 10. Sementara Lazada mendapatkan 7 dari 10. Hal ini berkaitan dengan transparansi produk, perlindungan data, dan pengendalian review palsu. Namun pada aspek user experience ya, Lazada ini lebih unggul dengan nilai 9 dari 10. Sedangkan JD.com mendapatkan 8 dari 10. Ini karena Lazada lebih interaktif, lebih banyak variasi produk, dan lebih menarik bagi pengguna maupun seller. Jadi tidak ada platform yang benar-benar unggul lah di semua aspek. Masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Nah, untuk gap analysisnya kita bisa melihat nih celah utama dari kedua platform ya. Jadi pada aspek keamanan, JD.com berada di posisi tinggi, sedangkan Lazada berada di posisi sedang. Gapnya ada pada kontrol kualitas. Pada aspek UX, Lazada unggul karena pengalaman penggunanya sangat baik dan lebih interaktif. JD.com sebenarnya baik, tetapi tidak sekuat Lazada dalam membangun engagement pengguna. Kemudian pada aspek variasi produk, Lazada lebih unggul karena ekosistem sellernya lebih besar dan terbuka. Sementara JD.com lebih terbatas karena sistemnya lebih terkontrol. Dari sini bisa disimpulkan bahwa tantangannya adalah bagaimana menciptakan platform yang tetap aman seperti JD.com, tetapi tetap punya variasi produk dan pengalaman pengguna seperti Lazada. Nah, gap di sinilah yang menjadi dasar dari ide bisnis baru, yaitu alinda.co. Nah, ide bisnis baru saya yang saya rancang adalah alinda.co. Jadi konsep utamanya adalah e-commerce hybrid, yaitu menggabungkan kontrol stok dan keamanan ala JD.com dengan variasi produk dan seller ekosistem ala Lazada. Masalah yang ingin disempurnakan adalah produk marketplace yang seringkali tidak terstandarisasi. Solusinya adalah sistem hybrid centric, yaitu semua barang termasuk dari seller luar wajib melewati trust hub atau gudang transit untuk quality control sebelum dikirim ke pembeli. Nah, untuk verifikasi, Alinda dan L&D & Co ini menggunakan konsep proof of authenticity, yaitu teknologi blockchain untuk melacak nomor seri produk dari pabrik sampai ke tangan konsumen. Nah, untuk review, sistemnya menggunakan verified purchase video. Jadi, review hanya dianggap menjadi valid nih jika pembeli itu menyertakan video unboxing yang dapat divalidasi oleh sistem AI. Lalu untuk data pengguna, Alinda & Co ini menerapkan privacy first marketing sehingga pengguna bisa memilih untuk mematikan pelacakan iklan, tetapi tetap mendapatkan layanan yang maksimal. Nah, untuk alur proses Trust Hub-nya,
Pertama, proses dimulai dari supplier atau seller. Seller dapat mengunggah inventaris ke dalam ekosistem marketplace dan mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Kedua, konsumen melakukan transaksi digital melalui aplikasi atau website pengguna yang sederhana dan tidak terlalu terdistraksi oleh promosi berlebihan. Ketiga, produk masuk ke Trust Hub. Ini adalah titik paling penting, karena barang akan melewati proses inspeksi kualitas, validasi keaslian, dan pengemasan ulang sesuai standar. Keempat, setelah barang lolos pemeriksaan, sistem melakukan blockchain tagging. Di tahap ini, produk diberi QR code atau bukti keaslian yang bisa dilacak dalam paket pengiriman. Lalu terakhir, barang dikirim melalui last mile delivery. Jadi konsumen menerima paket dengan jaminan bahwa barang tersebut asli, aman, dan telah tersertifikasi. Jadi Trust Hub ini berfungsi sebagai pusat kepercayaan antara seller, platform, dan pembeli. Nah, bisnis model Canvas dari Alinda & Co ini menjelaskan bagaimana bisnis ini berjalan. Pertama, dari sisi key partners, Alinda & Co ini membutuhkan supplier, seller independent, kurir ekspedisi, dan payment gateway. Kemudian key activities-nya adalah verifikasi produk fisik, operational trust hub, dan transaksi digital. Untuk mendukung kegiatan tersebut, key resources yang dibutuhkan adalah infrastruktur trust hub, sistem AI review, dan jaringan blockchain. Value proposition dari Alinda & Co adalah marketplace hibrida yang menawarkan transparansi dan jaminan keaslian produk. Jadi nilai utama yang dijual bukan hanya barang tetapi juga kepercayaan. Untuk customer relationships, platform menawarkan personalized service dan keamanan data dengan prinsip privacy first. Channel yang digunakan adalah mobile app dan platform website. Customer segmennya terdiri dari konsumen e-commerce, UMKM, dan brand resmi atau official stores. Dari sisi biaya, cost structure-nya mencakup operational trust hub, infrastruktur IT, dan keamanan cyber. Sedangkan revenue streams ini berasal dari komisi transaksi, langganan premium seller, dan monetisasi iklan melalui smart promotion. Keunggulan kompetitif Alinda & Co terletak pada kemampuannya menggabungkan keamanan, transparansi, dan pengalaman pengguna dalam satu sistem. Platform ini menawarkan keamanan transaksi, transparansi produk, kredibilitas review, privasi data, variasi produk, dan UX yang baik. Jadi dibandingkan dengan platform e-commerce biasa, Alinda & Co ini tidak hanya menjadi tempat jual beli, tetapi juga menjadi ekosistem yang memastikan produk lebih terpercaya sebelum kembali ke konsumen. Nah, dengan adanya Trust Hub, blockchain tagging, dan AI review validation, pengguna tidak hanya bergantung pada klaim seller, tetapi mendapatkan bukti yang lebih jelas. Jadi kepercayaan itu bukan hanya janji pemasaran, tetapi menjadi bagian dari infrastruktur platform. Nah, untuk sebagai kesimpulannya, JD.com dan Lazada memiliki keunggulan masing-masing. JD.com lebih unggul dalam keamanan, kontrol, kualitas, dan etika bisnis digital. Sementara itu, Lazada lebih unggul dalam user experience, variasi produk, dan fleksibilitas seller. Dari perbandingan tersebut, Alinda & Co ini hadir sebagai konsep e-commerce baru yang menggabungkan keunggulan keduanya. Tujuannya adalah menciptakan platform yang lebih aman, transparan, nyaman, dan berbasis kepercayaan pengguna. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.